Baik, selamat pagi. Kali ini kita akan lanjutkan materi tentang statistika keuangan 1, yaitu di bab 5, yaitu tentang ukuran dari dispersi data. Nah, kemarin kita sudah membahas di bagian contoh soal dari standar deviasi data kelompok ya. Nah, kali ini kita akan belajar yang namanya variance. Nah, variance adalah kuadrat dari standar deviasi ya. Simbol variance untuk populasi adalah sigma kuadrat atau sigma kuadrat n ya. Kemudian untuk simbol variance untuk sampel itu adalah sigma kuadrat n dikurang 1 atau s kuadrat atau s besar ya. Jadi rumus varian S untuk sampel data tunggal yaitu adalah sigma n dikurang 1 sama dengan akar dari sigma fx kuadrat dikurang sigma f dikali x kemudian dikuadratkan dibagi dengan sigma f dikurangi 1 dibagi dengan sigma f dikurangi 1 ya, atau S sama dengan akar dari sigma x kuadrat dibagi n dikurangi 1 yang telah dikuadratkan ya. Ini rumus dari variance. Oke, kemudian untuk rumus variance S untuk data populasi data tunggal yaitu adalah sigma kuadrat sama dengan akar dari sigma x kuadrat dikurangi dengan sigma x yang dikuadratkan dibagi n kemudian dibagi n kemudian akar tersebut dikuadratkan, atau sigma kuadrat sama dengan akar dari sigma x kuadrat dibagi dengan n yang telah dikuadratkan. Kemudian untuk rumus variance S untuk sampel data kelompok itu adalah sigma kuadrat n dikurang 1 sama dengan akar dari sigma fx kuadrat dikurangi dengan sigma fx yang dikuadratkan dibagi dengan sigma f dikurang 1 kemudian dibagi sigma f dikurang 1 yang akarnya telah kita kuadratkan. Jadi sebenarnya rumus ini hampir sama dengan rumus di standar deviasi, yang membedakannya adalah ada kuadrat di sini. Kuadrat. Ya. Kemudian untuk S-nya, S sama dengan akar dari F sigma fx kuadrat dibagi dengan sigma f dikurangi 1 akar yang sudah dikuadratkan. Ya. Kemudian untuk rumus varian S untuk populasi data kelompok yaitu ada sigma kuadrat n sama dengan akar dari sigma fx kuadrat dikurangi dengan sigma fx yang sudah dikuadratkan dibagi dengan sigma f dibagi dengan sigma f, atau sigma kuadrat n sama dengan akar dari sigma fx kuadrat dibagi dengan sigma f yang sudah kuadrat, akarnya yang sudah dikuadratkan ya. Memang rumusnya kelihatannya sedikit membingungkan ya, karena memang ini rumusnya sangat panjang sekali, tapi kalau kamu lihat hasilnya itu jawabannya pendek banget ya. Kita lihat contoh ya, data tunggal kita ngambil dari jawaban yang sebelumnya yang 12,12 ya. Untuk yang data tunggal diketahui jika standar deviasi ada 12,12 maka variasinya adalah 12,12 pangkat 2, hasilnya adalah 146,89. Itu variasi data tunggal. Jadi simple jawabannya ya. Jadi selama kamu sudah mengerjakan standar deviasi, variasinya tinggal kamu kuadratkan aja dari hasil dari standar deviasi, sudah selesai. Kecuali standar deviasinya belum kamu cari ya, jadi bisa sekalian ya. Jadi pahami yang paling penting adalah standar deviasi dulu. Sebenarnya variasi tinggal kita mengkuadratkan saja. Contoh lagi, ada contoh data kelompok yang tadi kita ngambil dari 7,05 dari jawaban soal ya. Diketahui jika standar deviasi ada 7,05 sesuai soal, maka variasinya adalah 7,05 kuadrat, hasilnya adalah 49,70. Simple. Jadi tinggal mengikuti
kuadratnya saja dari hasil dari standar deviasi. Sudah beres ya, variance. Jadi memang kelihatannya rumusnya tuh panjang banget ya, seperti kayak ini. Panjang banget rumusnya. Jadi tinggal kita menyesuaikan saja ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas yang namanya koefisien variasi atau KV ya. Koefisien variance adalah perbandingan antara standar deviasi dengan nilai min yang dinyatakan di dalam bentuk persentase. Tujuannya adalah untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari minnya itu bagaimana. Artinya semakin kecil koefisien variasinya, maka data akan semakin homogen ya, semakin sama ya. Homogen itu semakin sama ya. Maka atau semakin besar koefisien variasinya, maka data akan semakin heterogen, akan semakin berbeda, hampir tidak ada kesamaan. Jadi rumusnya ada KV sama dengan koefisien variasi sama dengan S dibagi dengan min X bar dikali dengan 100%. S adalah standar deviasi, X bar adalah rata-rata dikali 100%. Ya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, Menggelayang sarjana ekonomi magister akuntansi mengajar mata kuliah statistika keuangan 1 sebanyak 2 kelas, yaitu kelas P dan kelas Q. Setelah 8 kali pertemuan diadakan UTS, diperoleh data sebagai berikut. Kelas P nilai rata-ratanya adalah 75, standar deviasinya adalah 5,4. Kelas Q nilai rata-ratanya adalah 85, standar deviasinya adalah 4,2. Berapa koefisien varians masing-masing? Masuk ke jawaban ya, dimana rumusnya adalah KV sama dengan S dibagi dengan X bar dikali dengan 100%. KV sama dengan 5,4 dibagi 75 dikali 100%, hasilnya adalah 7,2%. Kemudian untuk KV kelas G itu adalah 4,2 dibagi 85 kali 100%, hasilnya adalah 4,94%. Ya. Jadi silakan ngisi bagian di sini. Apa sih kesimpulannya? Saya tidak buat, kamu buat aja. Ya, silakan dari jawaban 7,2 dan 4,94, silakan buat kesimpulannya. Ya, sudah. Ini silakan buat sendiri ya kesimpulannya ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk mengacu kepada statement ini. Ya. Ya. Silakan mengacu pada statement itu. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah yang namanya angka baku atau standar skor atau yang biasa disebut dengan Z-score ya. Angka baku atau Z-score atau skor baku adalah bilangan yang menunjukkan tingkat data penyimpangan dari min dari dalam satuan standar deviasi atau seberapa jauh suatu nilai tersebut yang menyimpang dari rata-rata dengan satuan dari S. Tujuannya adalah untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan atau suatu gejala yang ada dari minnya. Untuk dan kegunaannya juga untuk menaikkan atau merubah data ordinal menjadi data interval dengan cara mengubah skor mentah menjadi skor baku. Nah, Z-score ini biasanya ya, kalau kita mempelajari yang namanya aplikasi statistika ya, dan itu akan nanti ada pembelajarannya tersendiri di semester 6 ya, kamu baru semester 3 ya, atau senior yang pasti sudah ada merasakan bagaimana menggunakan aplikasi statistika, itu yang dikenal dengan yang namanya SPSS ya. SPSS seringkali saya mencari tahu dari mahasiswa bimbingan skripsi saya,
saya suka lihat di bagian mereka tentang menuliskan tentang SPSS, arti SPSS saja masih bisa salah ya, SPSS ya. Oke. Kebetulan saya ada ngecek di sebuah Google ya, terutama ini di Wikipedia ya, Wikipedia. Dia menuliskan bahwa arti dari SPSS itu adalah program komputer yang dipakai untuk analisa statistika. Sejak tanggal 28 Juli 2009, SPSS yang disebut dengan PASW ini, karena perusahaan ini telah dibeli oleh perusahaan IBM. Memang terakhir itu SPSS ini memang yang sudah diambil alih sama perusahaan IBM ya, perusahaan IBM. Dia nuliskan singkatannya ada statistical package for social science. Nah, itu bukan arti dari SPSS ya, salah itu ya. Jadi tidak selamanya googling itu betul ya, tidak selamanya googling itu betul. Makanya saya selalu menghindari yang namanya googling ya. Jangan biasakan menulis suatu karya ilmiah itu dengan menggunakan googling. Kalau mau googling, ambillah sumber yang dapat dipercayai ya. Kayak seperti Wikipedia itu masih bisa itu disunting dari orang ya, bukan dari sumber yang resmi ya. Jadi ini dari ini aja salah gitu. Makanya saya sering ketemu di bimbingan skripsi saya, sering mereka salah dalam menuliskan arti dari SPSS itu. SPSS itu artinya Statistical Product and Service Solution. Itu yang betul ya. Jadi bukan Statistical Package of Social Science, bukan itu ya. Jadi harus memahami baik-baik ya, jangan sampai keliru. Yang kalau SPSS itu artinya adalah Statistical Product and Service Solution, itu SPSS ya. Setahu saya yang betul SPSS itu. Makanya saya heran, kok mereka bisa menulis artinya seperti ini? Ternyata googling ya. Saya sudah bilang 100% jangan percaya sama googling ya. Saya aja tidak percaya sama googling ya, karena dengan namanya media sosial itu, internet dan semakin luas, maka namanya hoax itu banyak ya, namanya hoax itu banyak dan bisa aja menimbulkan kesalahartian atau multi perception ya. Nah, saya akan balik lagi. Fungsinya dari Z-score ini biasanya kita melihat kalau di dalam penelitian skripsi ya, mereka biasanya melihat yang poin pertama ini adalah untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan atau suatu gejala yang ada dari minnya. Nah, kenapa kita melihat ini di Z-score? Di dalam pembahasan secara singkat untuk SPSS, saya ajarkan sedikit untuk SPSS ya secara teori ya, walaupun itu nanti akan dipelajari nanti di teknik pengolahan data, jadi saya ajarkan sedikit tentang SPSS. Nah, SPSS ini fungsinya adalah sebagai bantuan untuk aplikasi statistika ya, aplikasi untuk statistika. Jadi ini sangat penting saat ini karena publikasi untuk karya ilmiah itu sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu ya, dan setahu saya sudah lebih dari sekitar 7 tahunan mungkin ya, sekitar 7 tahunan mungkin sudah ada gitu ya, atau mungkin untuk kampus-kampus yang besar mereka sudah menyediakan fasilitas ini sudah sejak lama gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika kita menggunakan rumus manual ya, menggunakan rumus manual yang seperti yang dituliskan di panjang-panjang seperti itu tadi ya, itu agak sulit penerapannya kalau kita meneliti dalam perusahaan yang lebih dari satu ya. Kalau kita meneliti perusahaan itu lebih dari satu, maka itu kita akan mengalami kesulitan yang cukup berarti ya, sehingga makanya penelitian saat ini itu sudah sangat jarang sekali yang menggunakan satu perusahaan itu, kecuali itu ada penelitian di bidang pemasaran atau SDM, mereka menggunakan one company. Tapi kalau sudah di penelitian keuangan dan akuntansi, mereka sudah memakainya itu adalah minimal itu adalah sebuah subsektor. Nah, sebuah subsektor itu lihat lagi di dalam laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia atau yang biasa Indonesian Stock Exchange atau biasa disebut dengan IDX ya. Nah, di dalam IDX itu terlibat 9 sektor yang luas. Nah,
Dari semua sektor itu terdirilah beberapa hal sektor, dibagi lagi menjadi sub-subnya itu apa aja. Nah, yang digunakan untuk penelitian skripsi itu adalah menggunakan dari subsektor tersebut minimal, ya. Bisa menggunakan subsektor, bisa menggunakan sektor, bisa menggunakan indeks yang biasa ada, indeks LQ45, indeks Kompas 100, ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar ya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih menyarankan menggunakan subsektor dan sektor saja daripada menggunakan indeks. Indeks itu buat yang lebih ahli. Kalau kamu mampu ya silahkan. Kalau kamu tidak mampu sebaiknya jangan, ya. Jadi gunakan aja lah subsektor atau sektor. Nah, di dalam pengujian di dalam bab 3, pembahasan di bab 3 untuk metode untuk model skripsi yang lama, ya, itu adalah bab 3. Untuk model skripsi yang baru nanti rencananya saya dengar juga ada, mungkin akan diubah menjadi 5 bab, ya. Jadi di dalam bab pembahasan, jadi saya tidak fokus bab 3 atau bab 4, ya. Jadi saya hanya fokus namanya bab pembahasan. Di dalam bab pembahasan itu kita akan menggunakan aplikasi statistika, yaitu SPSS itu sendiri, ya. Kita akan melihat kita akan di dalam sebuah penelitian itu wajib yang namanya lolos uji asumsi klasik. Nah, yang pertama itu adalah uji normalitas data. Jadi data itu harus terlihat normal. Nah, untuk melihat apakah data itu normal atau tidak, itu salah satu fitur yang biasa digunakan adalah Z-score ini, ya. Dan poinnya adalah melihat bagian poin pertama ini, yaitu adalah untuk mengamati perubahan nilai kenaikan nilai penurunan atau suatu gejala yang ada dari data media. Jadi kalau misalkan data itu tidak berdistribusi dengan tidak normal, ya, maka kita akan menggunakan Z-score ini untuk mencari tahu gejala apa yang timbul yang dari data media, ya, gejala apa yang timbul, sejauh mana perubahan kenaikan dan perubahan dari nilai penurunannya itu, ya, di dalam Z-score, analisis Z-score, ya. Jadi Z-score ini cukup penting dalam analisa untuk uji asumsi klasik di dalam pembahasan, yaitu adalah tentang uji normalitas data, ya. Untuk kalian mau tahu tentang SPSS itu seperti apa, nanti silakan bisa pelajari lebih lanjut nanti di semester 6, ataupun kamu bisa membeli buku yang di Gramedia, itu sangat banyak sekali yang berkaitan dengan namanya SPSS, ya. SPSS itu aplikasi berat, ya. Jadi tidak semua laptop mampu, ya, terutama bagi laptop yang hanya 10 inch saja itu biasanya kurang mampu, ya. Biasanya yang mampu itu minimal adalah laptop yang sekitaran ukuran 14 in, itu sudah mampu untuk menampung sebuah aplikasi dari SPSS ini, karena aplikasinya memang sangat besar sekali, ya. Jadi memang tidak disarankan untuk menggunakan laptop yang 10 in untuk memasukkan aplikasi SPSS. Takutnya laptopnya jadi hang, ya. Jadi silakan perhatikan saja baik-baik, ya. Nanti bisa kamu pelajari di semester 6 di teknik pengolahan data, ya, di akuntansi itu nanti dipelajari di situ. Yang sama juga dengan kalau mau cari tahu lebih nanti bisa beli buku SPSS secara sendiri, ya. Karena kalau saya memang dulu belajar SPSS itu lebih banyak saya sendiri belajar, dan saya juga merekomendasikan kepada kampus bahwa mata kuliah ini penting, gitu. Jadi akhirnya muncullah yang namanya mata kuliah teknik pengolahan data untuk kursus analisa SPSS 22 yang digunakan saat ini untuk di kampus. Untuk kedepannya saya masih belum tahu itu apakah masih akan versinya tetap sama, tapi untuk saat ini versinya masih sama, yaitu adalah SPSS versi 22, ya. Jadi inilah pengerjaan dari angka baku atau Z-score ini. Nah, artinya semakin kecil angka bakunya, maka semakin kecil juga perubahan variabel tersebut dari nilai minnya.
sebaliknya semakin besar angka bakunya maka semakin besar juga perubahan variabel tersebut dari nilai minnya. Rumusnya adalah z-score sama dengan x besar dikurangi dengan x bar dibagi dengan s, di mana z-score adalah angka baku, x adalah nilai variabel, s adalah standar deviasi, x bar adalah rata-rata. Ya. Contoh, angka baku atau standar skor, ya, angka baku atau standar skor. Jonathan merupakan mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak, mengambil 5 mata kuliah dengan nilai prestasi UTS dan rata-rata kelas sebagai berikut. Manajemen keuangan 1 nilainya 80, rata-rata 70, S-nya adalah 5. S-nya adalah standar deviasi, ya. Kemudian manajemen pemasaran 1 nilainya 95, rata-ratanya 75, S sama dengan 4. Statistika keuangan 1 nilainya adalah 85, rata-rata 80, S sama dengan 5. Kemudian manajemen operasional nilainya 90, rata-rata ada 70, S sama dengan 10. Kemudian ada akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah itu ada nilainya 100, 185 dan S 5. Berdasarkan data di atas, nilai mana yang lebih baik, ya. Jadi jika kalau kita lihat secara besarnya nilai, ya, maka nilai AKM yang lebih baik, ya, karena nilainya dapat 100, ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi relatifnya, maka kita akan melakukan perhitungan seperti ini, di mana Z MK1 itu sama dengan 80 kurang 70 dibagi 5 sama dengan 2. Z MP1 adalah 95 kurang 75 dibagi 45. Jadi Z SK1 sama dengan 85 kurang 80 dibagi 5 sama dengan 1. ZMO itu 60 kurang 70 dibagi 10 itu 2. ZAKM itu 100 kurang 85 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi kalau kita lihat secara yang paling besar itu adalah yang lebih baik adalah nilai dari manajemen pemasaran 1 dengan angka bakunya adalah 5, karena nilainya paling tertinggi, rata-ratanya kecil, standar deviasi cuma 4, ya, standar deviasi cuma 4, ya. Jadi nilai MP1 yang lebih baik. Oke, untuk pembahasan sampai di sini dulu untuk angka baku, ya. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan angka baku lagi, tapi pembahasannya beda, ya. Jadi kita akan sampai di sini dulu. Baik, jika ada yang kurang jelas nanti bisa didiskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, selamat pagi.